Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aziz Fahrudin, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini saya akan memberikan edukasi terkait nutrisi pada kehamilan. Pada praktek sehari-hari, banyak pasien bertanya kepada saya terkait, "Dok, multivitamin apa yang bagus untuk kehamilan saya?" Baiklah Mam, sebelum saya jawab ini, saya akan memberikan sedikit edukasi terkait nutrisi yang baik untuk kehamilan. Yang pertama adalah Mams harus tahu bahwa nutrisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makronutrisi dan yang kedua adalah mikronutrisi. Apa itu makronutrisi? Makronutrisi itu adalah nutrisi yang paling banyak kita butuhkan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga inilah yang harus Mam cukupkan, yang paling utama dalam proses kehamilan atau selama proses hamil. Karbohidrat sekitar kurang lebih 40% dari kebutuhan sehari-hari, kemudian sisanya yang 60% terbagi menjadi dua, protein 30% dan lemak juga 30%. Karbohidrat sendiri fungsinya untuk sumber energi, sedangkan protein untuk perbaikan sel atau sistem pertumbuhan sel, sedangkan untuk lemak sendiri adalah yang paling penting adalah untuk pertumbuhan otak. Nah, yang kedua adalah nutrisi mikro atau pada umumnya orang menyebut sebagai mikronutrien, di mana nutrisi mikro ini juga sangat penting untuk membantu makronutrisi masuk ke dalam sel. Dalam konteks kehamilan ada beberapa mikronutrisi yang diperlukan oleh Mam sekalian. Yang pertama adalah asam folat tentunya. Yang kedua ada kalsium. Yang ketiga ada zat besi. Kemudian yang keempat ada vitamin D3 dan yang lain-lain juga banyak diantaranya seperti vitamin C, B kompleks, kemudian juga boron, selenium, magnesium dan lain-lain. Kita fokuskan pada beberapa nutrisi mikro yang paling umum dikenal atau mungkin Mam sudah tahu semuanya. Yang pertama asam folat, dan kebutuhannya adalah sehari kurang lebih sebanyak 400 mikrogram. Yang kedua kalsium, dibutuhkan kurang lebih antara 1000 sampai 1300 mg per hari. Untuk zat besi sendiri sekitar 30 sampai 60 mg per hari. Sedangkan kebutuhan vitamin D3 kita akan berdasarkan kadar vitamin 25-DOH yang ada dalam tubuh kita. Pada umumnya bila Mams sempat untuk periksa, itu cut off-nya sekitar 30 nanogram. Bila di bawah 30 nanogram, Mams membutuhkan kadar vitamin D3 yang tinggi, yaitu sekitar 5000 UI. Sedangkan kalau Mams sudah memiliki kadar vitamin 25-DOH di atas 30 nanogram, mungkin cukup yang 1000 saja. Ini adalah beberapa informasi yang Mams butuhkan. Artinya ketika pertanyaan tadi Mams tanyakan kepada dokter kandungan atau dokter Mams sendiri, yaitu pertama, Mams harus punya multivitamin yang mengandung asam folat minimal 400 mikrogram. Lantas kemudian kalau Mams melihat ada multivitamin yang hanya mempunyai asam folat kurang lebih 250, berarti Mams harus mendabling atau diminum sebanyak 2 tablet sekaligus atau pagi dan sore. Tentu ini akan merubah budget bulanan Mams ya, karena biasanya multivitamin itu kan dalam satu botol kurang lebih 30 tablet, tapi kalau beli yang 60 jadi biaya untuk multivitaminnya akan lebih banyak. Atau pilihlah multivitamin yang asam folat yang 400 minimal atau lebih dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian yang kedua kalsium. Umumnya saya menemukan banyak ibu-ibu hamil yang meminum kalsium cuma sekali sehari. Padahal WHO dan American College of Obstetrics and Gynecology menyarankan adalah minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Sisanya kalsium tersebut ada dalam vitamin yang lengkap, sehingga minimal tercukupi 1000 sampai 1300 mg per hari. Sedangkan untuk vitamin penambah darah atau zat besi umumnya sudah ada dalam vitamin yang lengkap. Nah, terkait D3 ini tadi di awal saya sampaikan bahwa Mams juga harus mengetahui kadar vitamin 25-DOH dulu. Tapi katakanlah Mams sudah mau periksa, ya sudah, berarti Mams harus meminum setidaknya sebanyak 5000 UI. Karena umumnya yang saya ketahui atau beberapa pasien saya pada umumnya
kadar vitamin B5 DOH setelah diperiksa rata-rata kebanyakan mams hamil yang di daerah Jabodetabek atau bahkan mungkin di Indonesia kurang dari 30 nanogram. Karena mungkin dari keadaan yang kurang berjemur, karena sangat mudah sekali mendapatkan vitamin D3 itu dari kulit kita, yaitu memecahnya dengan sinar matahari di pagi hari, memecah provitamin 3 menjadi vitamin D3. Tapi memang tidak cukup. Ya, harusnya memang ada tambahan di luar atau bahasanya sebagai suplemen. Jadi antara makronutrien dan mikronutrien saling berhubungan dan saling mendukung. Jadi tidak hanya mams makan makronutriennya yang cukup banyak, tapi kebutuhan mikronutriennya tidak cukup. Sehingga ini akan memberikan bahwa makannya banyak, tapi yang masuk ke dalam selnya sedikit. Artinya apa? Artinya mams kekurangan mikronutrien yang seharusnya mams penuhi selama kehamilan. Ini yang saya sampaikan dari beberapa pasien-pasien yang biasanya bertanya terkait nutrisi. Kemudian bertanya merek apa yang baik. Saya sampaikan bahwa jangan terpaku sama mereknya, jadi terpaku sama isi atau kandungan yang di dalamnya. Dan tergantung juga budget masing-masing. Mungkin mams membutuhkan budget yang terjangkau, silakan cari multivitamin yang mencukupi yang saya sebutkan tadi, sehingga mams mencukupi dengan budget yang terbatas. Atau mams ingin yang bagus karena mams punya uang yang berlebih atau budget yang berlebih, silahkan. Artinya mams bisa mempersiapkan multivitamin atau mikronutrien cukup untuk janin yang mams kandung, supaya dalam 9 bulan atau 40 minggu mams bisa memberikan yang terbaik buat janin mams, sehingga janin tersebut akan lahir dengan janin yang cerdas, sehat, dan juga secara pertumbuhan juga baik. Ini yang perlu saya sampaikan kepada mams sekalian, bahwa hamil itu adalah membentuk generasi yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Ingat bahwa janin yang terkandung dalam maksudnya titipan dari Yang Maha Kuasa, supaya kita memberikan yang terbaik dengan usaha yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu mams sekalian dalam rangka mempersiapkan, juga dalam rangka merawat kehamilan mams selama hamil, dan juga mempersiapkan kelahiran janin yang ditunggu-tunggu mams sekalian. Sampai ketemu kembali pada seri edukasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.